Ada cerita dari kota pesisir Jawa Barat, Cirebon. Cerita tentang kota yang dikenal kental dengan nilai-nilai Islam. Jejak Islam tumbuh melalui ketokohan, peninggalan bangunan, hingga kesenian yang hingga kini masih dirawat dan dilestarikan. In association with Cirebon merupakan salah satu wilayah yang memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa Barat. Kota yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa menjadikan Cirebon sebagai titik strategis jalur perdagangan laut sejak berabad-abad lalu. Posisi geografis inilah yang membuat Cirebon bersentuhan dengan pengaruh luar, mulai dari budaya, perdagangan, hingga masuknya ajaran Islam. Sehingga Cirebon tumbuh menjadi salah satu pusat Islam yang berpengaruh di barat Pulau Jawa. Berdasarkan catatan sejarah, Islam pertama kali masuk ke kawasan Cirebon, Jawa Barat melalui pelabuhan Muara Jati, yang saat ini diduga lokasinya berada di kawasan Gunung Jati atau area pemakaman Syekh Datuk Kahfi. Namun sayangnya kawasan tersebut sudah banyak mengalami sedimentasi dan beralih fungsi lahan. Proses Islamisasi Cirebon berlangsung damai dengan berbagai metode syiar, mulai dari interaksi sosial, perdagangan, hingga berkesenian. Dari pesisir pantai ini, pengaruh Islam mulai bergerak masuk ke daratan. Itu rata-rata menyampaikan bahwasanya Islam itu datang dengan cara yang sangat soft gitu ya, sangat lembut. Karena memang ketika dia datang ke wilayah Cirebon itu, dia itu diterima dengan tangan terbuka. Bahkan oleh penguasa pesisir Cirebon di kala itu, yaitu Kerajaan Galuh, di mana di situ walaupun waktu itu yang berkuasanya adalah wilayah kerajaan yang dalam tanda kutip non-muslim, tapi ternyata bisa berdiri yang namanya pesantren Pasambangan dengan sosok Syekh Nurjatinya. Lalu kemudian ada juga sosok Pangeran Walangsungsang yang dengan membuka lemah wungkuk dan kemudian menumbuhkan komunitas muslim, tapi tidak mendapatkan tantangan yang berarti dari wilayah kerajaan Galuh ataupun juga Pajajaran di kala itu. Pada masa awal masuknya Islam, secara politik Cirebon berada di bawah kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha. Meski demikian, ada sosok yang kelak mengubah arah sejarah Cirebon. Sosok ini dikenal sebagai Pangeran Walangsungsang yang merupakan putra dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran saat itu. Dan memang perjalanan Pangeran Walangsungsang itu ke Cirebon ya kurang lebih di abad 14-an lah, kurang lebihnya. Memang perjalanan itu datang ke Cirebon itu tidak langsung ke Cirebon. Ada beberapa yang disinggahi oleh beliau di daerah sekarang ini namanya Cirebon Girang atau di daerah Kabupaten Sumber. Nah, awalnya beliau di sana juga sebelum mendirikan Keraton Dalam Agung Pakumati yang ada di dalam Keraton Kesepuhan ini. Pangeran Walangsungsang dikenal juga sebagai Pangeran Cakrabuana. Ia merupakan pemimpin awal yang membentuk sistem pemerintah bercorak Islam di Cirebon. Jadi sosok Pangeran Walangsungsang itu dapat dikatakan sebagai sosok yang fundamental dalam proses Islamisasi kekuasaan Cirebon. Dalam konteks ini kita bisa melihat bahwasanya Walangsungsang ini seolah menjadi semacam jembatan. Karena beliau itu adalah tokoh bangsawan Pajajaran dalam hal ini, yang kemudian juga beralih menjadi sosok muslim, dan kemudian menjadikan sebuah media, beliau itu sebagai sebuah media yang menghubungkan antara tradisi luar ya, dalam hal ini agama Arab gitu ya, Islam, dengan masyarakat lokal gitu. Dan kemudian tidak hanya dalam proses Islamisasi, Pangeran Walangsungsang juga memiliki peran dalam membangun masyarakat Islam tersebut.
Salah satu bukti sejarah masa kepemimpinan Pangeran Cakrabuana adalah keberadaan Keraton Dalem Agung Pakungwati. Tempat ini merupakan pusat pemerintahan pertama Kerajaan Islam Cirebon sekaligus cikal bakal Keraton Kasepuhan Cirebon. Pada bagian dalam keraton ini terdapat berbagai bangunan, mulai dari gedung paseban hingga berbagai sumber air atau sumur yang dikeramatkan. Terdapat satu titik penting dalam Keraton Dalem Agung Pakungwati. Tempat ini diyakini merupakan lokasi yang sakral dan masih dirawat hingga kini. Ada 3 bangunan yang menyerupai pendopo di lokasi ini. Ini merupakan petilasan Pangeran Cakrabuana dan petilasan Sunan Gunung Jati. Bagi siapapun yang ingin masuk, diwajibkan untuk membuka alas kaki. Ada alasan mengapa ketika kita memasuki area ini harus membuka alas kaki, karena wilayah ini merupakan area yang suci dan juga sakral. Di sini juga merupakan tempat utama di mana komunikasi terjalin antara Pangeran Cakrabuana dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati untuk menentukan arah politik, termasuk juga menentukan bagaimana syiar Islam di wilayah Cirebon ini semakin berkembang. Sejak awal, Keraton Dalem Agung Pakungwati memiliki peran strategis dalam penyebaran Islam. Keraton tidak hanya menjadi pusat kekuasaan politik, namun pusat dakwah dan pendidikan Islam. Beliau mendirikan keraton awal itu sebetulnya untuk tempat tinggal sih ya. Di samping dalam misinya beliau itu untuk syiar, dalam pada abad 14 kurang lebihnya, memang peranan penting di dirikannya Keraton Dalem Agung Pakungwati itu memang yang pertama untuk tempat tinggal. Yang kedua yaitu untuk syiar dan visi dan tujuannya setelah mendapatkan mungkin ajaran bimbingan dari Syekh Datul Kafi pada saat itu. Gitu. Perkembangan Islam di Cirebon semakin kuat dengan hadirnya Syarif Hidayatullah atau lebih masyhur dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Ia adalah keponakan dari Pangeran Walangsungsang yang meneruskan syiar Islam di Cirebon. Karena melihat dari kecakapan dari Syekh Hidayatullah pada saat itu sebelum menjadi wali, setelah beliau telah menuntut ilmu, karena beliau kan lahirnya kan tidak di Cirebon kan intinya itu. Setelah datang di Pulau Jawa atau di Cirebon khususnya, beliau melihat sosok ponakannya itu. Nah mungkin dari situ beliau melihat kecakapan dalam mungkin untuk mensiarkan melanjutkan perjuangan dari uaknya Pangeran Walangsungsang, karena beliau juga sudah menuntut ilmu agamanya bukan di Cirebon aja tapi di istilahnya di daerah Arab Saudi lah mungkin sekarang lah istilahnya gitu, Timur Tengah gitu. Sunan Gunung Jati bukan hanya seorang ulama, melainkan pemimpin politik dan diplomat ulung pada masa itu. Nama Sunan Gunung Jati memiliki peranan yang cukup besar dalam syiar Islam di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Sehingga Keraton Kasepuhan Cirebon dalam museumnya memiliki satu ruangan yang diberi nama Ruangan Sunan Gunung Jati. Kita akan masuk ke dalam untuk mengetahui lebih lanjut ada apa saja di ruangan tersebut. Ruangan khusus ini menampilkan peninggalan Kanjeng Sunan pada masa lalu. Salah satu yang legendaris adalah jubah putih yang diyakini digunakan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati 500 tahun lalu sebelum wafat. Ruangan lain yang menjadi jejak syiar Islam adalah bangsal Panembahan yang berada di dalam keraton. Ruangan ini merupakan tempat di mana Sunan Gunung Jati bertakhta sebagai raja saat usianya belum genap 30 tahun. Sebetulnya tahtanya tidak terlalu ke raja, tapi ke syiarnya sebagai waliullah, begitu kurang lebih. Ini Pak, mengapa pada akhirnya tempat ini menjadi sakral di Keraton Kasepuhan ini Pak? Ya karena pada saat itu beliau bertahta dan kami di sini yang sebagai rekan penerus harus menjaga kesakralannya karena beliau adalah seorang wali dan tempat ini kan tidak sembarangan orang yang bisa masuk, dalam arti kita jaga supaya orang-orang juga menghormati bahwa ini bangunan yang dulu pernah Sunan Jati pernah tinggal di sini. Dari laut, Islam memasuki Cirebon. Dari Pangeran Walangsungsang, Islam bermuara. Lalu, dari Keraton dan Sunan Gunung Jati, Islam membentuk peradaban. In association with
in association with Sejarah mencatat, Cirebon menjadi pusat penyebaran Islam di barat Pulau Jawa. Dari kota inilah, Islam tidak hanya tumbuh sebagai keyakinan, namun Islam juga membentuk peradaban. Dari sekian banyak jejak sejarah Islam di Cirebon, terdapat sebuah bangunan tua yang hingga kini masih lestari. Sebuah bangunan masjid bernama Masjid Pejlagrahan. Masjid ini dibangun bersamaan dengan Keraton Dalem Agung Pakuwati yang menjadi cikal bakal keraton Kasepuhan saat ini. Masjid ini merupakan masjid pertama yang didirikan oleh Pangeran Walang Sungsang pada abad ke-14. Menjadi titik balik dari proses perjalanan Islam di Cirebon. Karena di kala itu di tengah masyarakat yang mungkin masih didominasi adalah non-Islam itu ya. Pangeran Cakrabuana ini berhasil membangun suatu bangunan yang bisa mewujudkan ataupun juga mengimplementasikan kegiatan Islamnya di kawasan tersebut. Jadi itu adalah salah satu pondasi yang penting bagi Islamisasi yang ada di kawasan tersebut. Karena sebelumnya Pangeran Cakrabuana ini hanya bisa menunjukkan keislamannya itu di kediaman saja. Namun ketika berhasil membangun itu, maka orang lain, penduduk yang ada di kawasan tersebut juga bisa melihatnya. Pembangunan masjid ini bukan hanya sekedar mendirikan bangunan ibadah, tapi menjadi bagian dari strategi dakwah Islam yang dilakukan secara damai dan menyatu dengan budaya setempat. Nama Pejlagrahan memiliki arti filosofis, yakni tanda keberanian menjauhkan diri dari jalan yang batil menuju kebenaran. Tujuannya ya memang syiar Islam pada saat itu, karena beliau waktu itu datang karena mungkin dulu di situ di pinggir pantai pesisir ini dalam arti tidak ada musola atau tajuk, karena kemungkinan masih lahan mungkin hutan atau masih pinggir pantai, jadi tidak ada masyarakat yang ada gitu sebelum ada penduduk begitu. Pada awal pembangunannya, Masjid Pejlagrahan berbentuk tajuk atau masjid kecil. Masjid ini memiliki bahan dasar batu bata merah. Bentuknya sederhana, namun syarat makna spiritual dan nilai budaya lokal. Seiring perkembangan waktu, kondisi masjid mengalami perubahan. Bagian dinding masjid telah dilapisi keramik, pemugaran dilakukan beberapa kali karena material lama mengalami pelapukan akibat usia bangunan yang sudah ratusan tahun. Tajuk ini mengalami perubahan waktu itu, renovasi ya, pemugaran tahun 94, rampung 95. Belum ada cagar budaya waktu itu, adanya purbakala ya. Jadi sempat ada pemugaran, meskipun keasliannya tinggal berapa persen, tapi Bu Ratu tidak ada kata terlambat untuk melestarikannya ya. Nah, yang menarik di sini ternyata tidak digunakan untuk sholat Jumat. Boleh cerita sedikit soal itu, Bu? Tajuk ini tidak digunakan, bukan tidak boleh, tidak digunakan untuk sholat Jumat berhubung ada Cipta Rasa, ada Masjid Agung sejarahnya. Panjenengan pun begitu, Masjid Merah sama, tidak bisa digunakan untuk Jumatan. Meskipun 40 jamaah bisa digunakan. Jadi bisa tujuannya biar terpusat atau bagaimana, Bu? Terpusat ke Cipta Rasa. Sejak dulu ya? Iya. Salah satu bagian masjid yang masih dipertahankan keasliannya adalah pintu masuk ini. Sama seperti masjid kuno lainnya di Cirebon, pintu masjid ini memiliki ukuran tidak tinggi, sehingga setiap orang yang masuk ke masjid ini harus menundukkan kepala. Ya, dari sekian banyak sisi, ini adalah salah satu sisi yang kemudian hingga saat ini masih dijaga keasliannya. Jadi memang ketika kita akan masuk ke dalam Masjid Pejlagrahan ini, kita harus menunduk. Bukan tanpa maksud, tapi memiliki nilai filosofis bahwa kita harus tunduk dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bentuk lain saling menghargai antar sesama manusia. Penggalan asli lainnya adalah 4 penompan utama bangunan yang dikenal dengan sebutan Sokoguru. 4 Sokoguru ini menjadi simbol 4 jalan menuju kesempurnaan ibadah. Pada bagian dalam masjid juga terdapat mimbar dengan hiasan ornamen berupa bunga teratai.
Ornamen ini menjadi tanda penting masa peralihan budaya dari pengaruh Hindu-Buddha menuju era Islam. Islam hadir tanpa menghapus budaya yang sudah ada, melainkan memberi makna baru. Oleh para pendahulu Islam di kita itu adalah dakwah yang adaptif. Dalam artian mereka tidak mau serta-merta untuk melakukan perubahan secara radikal, seperti halnya yang termasuk dalam hal arsitektur itu sendiri. Karena mungkin kalau misalkan merubah langsung seperti yang mirip di Arab, tidak semua masyarakat muslim, masyarakat sekitar itu mau datang dan juga mengakui keberadaan mereka. Atau bahkan mungkin secara lebih parah lagi bisa melakukan resistensi gitu, pertentangan. Makanya dilakukan pembangunan yang sesuai dengan tradisi lokal. Belum lagi kondisi wilayah yang saat itu ada. Dalam artian ketika seorang itu membangun suatu bangunan biasanya akan disesuaikan dengan kondisi yang ada di tengah masyarakat. Jejak arsitektur khas Masjid Nusantara atau Jawa juga terlihat jelas pada bagian atap masjid. Masjid Penjelagrahan tidak menggunakan kubah seperti masjid pada umumnya. Sebagai gantinya, atap masjid berbentuk limas dengan hiasan puncak yang disebut momolo. Momolo merupakan elemen khas bangunan tradisional Jawa. Saat ini, momolo yang terdapat pada puncak masjid bukanlah momolo asli. Sementara momolo asli disimpan karena usia. Nah, ini adalah momolo atau kubah yang asli ketika masjid ini didirikan pada abad ke-14 begitu. Dan memang sejak 1994 ketika proses pemugaran yang dilakukan di masjid ini, momolo ini sudah lagi tidak digunakan dan disimpan di salah satu sudut di masjid ini. Tujuannya sebenarnya sederhana, untuk tetap menjaga umat dan juga melestarikan dari momolo peninggalan sejarah ini. Secara letak, masjid ini berdampingan dengan pusat kekuasaan yakni keraton. Hal ini menunjukkan eratnya hubungan antara agama, budaya, dan pemerintahan di awal perkembangan Islam di tanah Jawa. Kedekatan antara pusat ibadah dengan pusat kekuasaan itu didasari oleh bagaimana Pangeran Cakrabuana itu melihat bahwasanya kekuasaan duniawi itu harus juga dibarengi dengan kekuasaan kedekatan ukhrawiyah, dalam artian ketika kita melaksanakan kegiatan pengaturan wilayah atau juga pengaturan kekuasaan, pengaturan anggota kerajaan itu ya, maka harus juga dibarengi dengan panduan-panduan yang ada dalam agama. Karena kalau misalkan kita baca kembali misalkan lembaran-lembaran perjalanan Ibnu Battutah, ketika beliau di Samudra Pasai pun ternyata melihat bahwasanya Raja Samudra Pasai itu seringkali melakukan diskusi dengan masyarakatnya. Keberadaan Masjid Penjelagrahan menunjukkan bahwa Islam di Cirebon tidak hanya disebarkan melalui masjid, tetapi juga melalui pendekatan budaya. Nilai-nilai Islam disampaikan secara halus melalui simbol hingga ornamen, sehingga dakwah Islam mudah diterima dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. In association with Kesenian dan Islam di tanah Cirebon tak bisa dipisahkan. Sejak awal, Islam hadir tanpa paksaan, melainkan melalui pendekatan budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Para wali menjadikan kesenian sebagai syiar Islam yang paling mudah diterima oleh masyarakat pada masanya. Dari sinilah berbagai kesenian lahir dan berkembang di kota pesisir ini. Tari topeng salah satunya. Saat ini saya berada di kawasan Jamblang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ternyata Cirebon tidak hanya dikenal sebagai tarian topengnya saja, tapi di sini masyarakat masih melestarikan satu kebudayaan buhun yang kemudian masyhur dengan sebutan kesenian Brai.
Kesenian Brai merupakan kesenian yang tumbuh dan berkembang di wilayah Cirebon. Brai diyakini sebagai kesenian tertua yang pernah ada di kota para wali ini yang sudah dikenalkan sejak abad ke-14. Brai berasal dari kata birahi, namun bukan dalam makna hawa nafsu. Brai dimaknai sebagai rasa cinta yang mendalam, kerinduan, dan kecintaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenian ini lahir untuk menyampaikan ajaran Islam secara lembut tanpa menghilangkan budaya lokal yang sudah hidup di tengah masyarakat. Di dalamnya itu adalah terdapat perjalanan hidup dari awal sampai mati sampai dibangkitkan kembali. Makanya di kesenian Brai itu ada 5 tahapan yang dibaca. Yang pertama adalah Muji Gusti, yang kedua Miwiti, yang ketiga Hayatan, yang keempat Akhiran, yang kelima adalah Rararoga. Yang 5 itu tuh proses hidup manusia atau bagaimana? Proses, jadi sebelum kita itu perjalanan hidup kita itu harus senang dulu gitu. Senang dumateng pangeran, sehingga ketika kita senang dumateng pangeran, maka kita juga harus senang sama umatnya. Makanya di awal itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma demening pangeran kang asih maring umate. Berbeda dengan kesenian lainnya, Brai bukanlah seni pertunjukan, melainkan sebuah ritual. Dalam satu prosesi Brai, sedikitnya terdapat 11 orang pemain. Masing-masing dari mereka memiliki peran penting. Ada yang memainkan terbang, memainkan kecrek, memainkan kendang, hingga gamelan. Termasuk ada seorang yang menari mengikuti aluran syair dan musik yang dimainkan. Selain itu, ada 3 orang yang berada di barisan paling depan. Ketiganya bertugas melantunkan syair, menyanyikan pujian, serta memimpin zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap unsur Brai dilantunkan dengan penuh penghayatan. Irama musik perlahan meningkat, tempo semakin menghanyutkan, hingga membawa para pemain dan penikmatnya berada pada puncak kenikmatan batin. Brai, zikir tidak hanya diucapkan, tetapi diresapi. Mungkin kepada syiar, nanti di dalamnya kan ada beberapa syair-syair lagu yang mengajak kita itu untuk ketuntunan beragama juga ada di situ. Juga di dalamnya juga ada toleransi beragama juga ada. Di dalamnya kalau dibuka semua tuh ada hayatan, yang di dalamnya juga kita harus saling merangkul segala sesuatu yang ada di dunia ini. Pada awal kemunculannya di abad ke-14, syair-syair Brai ditulis dan dilantunkan dalam bahasa Arab. Namun, saat Brai mulai dikenalkan di Cirebon, terjadi proses alih bahasa menjadi bahasa Cirebonan. Tujuannya agar masyarakat lebih mudah memahami makna dari setiap pujian yang dilantunkan. Islam disampaikan tanpa jarak bahasa dan tanpa sekat budaya. Sejak awal tadi saya sampaikan bahwa kesenian Brai ini merupakan salah satu kesenian buhun yang ada di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Sampai ini adalah salah satu, apa namanya tadi Mas ini tuh? Kitabnya. Ini sudah masuk ke cetakan ketiga yang dibuat atau ditulis ulang pada 1946. Artinya usianya sudah mencapai sekitar 79 tahun dan terus dilestarikan oleh masyarakat di kawasan ini. Salah satu pelaku kesenian Brai adalah Jainuddin. Selama lebih dari 10 tahun, ia menjadi bagian dari kesenian ini. Ia bertugas pada bagian vokal. Ia melantunkan puji-pujian, menyuarakan syiar, dan menjadi penghubung antara irama, makna, dan rasa. Baginya, Brai merupakan pedoman cara memandang hidup. Karena di dalam Brai itu juga selain mengajarkan syariat Islam, bagaimana kita harus beriman kepada Allah dan Rasulnya dan pada seterusnya, kita juga diajarkan itu tadi bagaimana kita memperlakukan saudara, bagaimana kita memperlakukan teman, dan bagaimana kita melakukan istri pun ada di dalam Brai itu. Betul. Pada lantunan dan iramanya, Brai memiliki peran nyata dalam proses syiar Islam di Cirebon.
Kesenian ini menjadi jembatan antara ajaran agama dan budaya masyarakat. Ajaran Islam disampaikan secara halus tanpa kesan menggurui. Melalui Brai, masyarakat datang karena kesenian, larut dalam suasana, lalu perlahan memahami pesan-pesan keislaman yang terkandung dalam setiap syair. Selanjutnya adalah tentang mahabbah kecintaannya gitu ya. Bagaimana dalam konteks ini Brai ini menekankan pada kecintaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Yang sebelumnya mungkin dulunya adalah kepada dewa-dewa, kepada Tuhan yang non-muslim. Di dalam hal ini kemudian disisipkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika melakukan tradisi itu harus bisa mengingat tentang kecintaan kita kepada Yang Maha Kuasa, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berperan sebagai media syiar, Brai juga menjadi penanda sejarah masuk dan berkembangnya Islam di wilayah pesisir Cirebon. Melalui kesenian ini, kita bisa melihat bagaimana ajaran Islam beradaptasi dengan budaya lokal sekaligus bertahan lintas generasi. Namun, di tengah perubahan zaman, pertanyaan besarnya adalah bagaimana Brai bisa tetap hidup dan relevan di masa kini. Brai ini kemudian memupuk persatuan Islam itu, karena di dalam aktivitasnya itu Brai ini tidak hanya dilakukan secara personal, tapi juga mengumpulkan masyarakat agar bersatu padu untuk bisa berbagi kebahagiaan dan juga merencanakan masa depan. Demikianlah kisah jejak Islam di kota pesisir pantai ini. Islam hadir, tumbuh, dan mengakar melalui budaya, melalui kesenian, serta melalui pendekatan yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Dari generasi ke generasi, nilai-nilai itu terus diwariskan, menjaga harmoni antara iman dan tradisi yang hingga kini masih hidup di Cirebon. In association with